Ini adalah toko ayam panggang khusus di kota. Pemiliknya adalah paman berusia 50 tahun. Pelanggan tetap mengatakan dia sangat spontan. Bersikeras membuka toko ayam bakar di kota terpencil. Tapi anggur yang harum tidak takut dengan lorong yang dalam. Ayam panggang mereka dibatasi hingga 100 setiap hari. Tetapi pengunjung membeli untuk menikmati nuok-nuok tanpa henti. Dia harus membuka aktivitas reservasi. Hasilnya adalah sejumlah besar pesanan. Pemanggilan nama juga harus diatur 1 minggu sekali. Bahkan ada orang kaya. Setelah mendengar itu, khusus melaju beberapa ratus kilometer untuk memakan ayam mereka. Ikuti lensa kami hari ini untuk menemukan cara membuat ayam panggang mereka. Pagi ini, sekitar jam 10, Paman Ngi mulai sibuk. Tempat membuat ayam bakar sangat luas. Di bawah gubuk besar yang belum sempurna. Di dalam, ada 2 pemanggang yang dibangun menggunakan batu bata. Bentuknya persegi panjang. Akan lebih mudah 1 kali untuk membuat 10 ayam bakar. Cara mengasinkan ayam cukup umum, cetakan kuenya sangat unik. Setidaknya saya melihatnya untuk pertama kali. Selanjutnya, gunakan tusuk gigi untuk memperbaiki ayam. Orang-orang berdiri tegak di atas tiang besi hitam. Saat memanggang, seluruh proses harus ditutup. Jadi pastikan untuk menggunakan tusuk gigi tetap. Ayam panggang Paman Li semuanya dibesarkan sendiri. Setiap hari sibuk dari pagi hingga malam. Ayam tanah memakan semua serangga di gunung. Jadi siklus pertumbuhannya akan cukup lambat. Tapi setiap hari bisa mengambil banyak telur ayam. Apakah pada tiang besi ini tidak terlihat terlalu bersih? Paman Li menjelaskan bahwa ini semua adalah bubuk tanaman. Tidak kotor sama sekali. Sebaliknya, banyak pelanggan lama menyukai rasa ini. Kemudian tutup 1 tong besi. Dengan cara ini efek penyegelan dapat dicapai. Metode ini adalah spesialisasi di sini. Paman Li membuat pelayaran mulus. Proses penutupan kotak besi sangat hati-hati. Cobalah untuk tidak membiarkan abu di bawahnya mencemari daging. Meskipun Paman Li mengatakan bahwa abu tanaman dan pohon tidak kotor. Tapi singkatnya, sedikit bersih itu indah. Mereka tidak memilih menggunakan kayu bakar atau arang untuk membuat ayam bakar. Memilih menggunakan jerami di desa yang tidak dibutuhkan oleh siapapun. Biasanya datang musim panen jerami. Penduduk desa semua menumpuk di pinggir jalan. Beberapa rumah membawanya pulang untuk memberi makan sapi. Atau dimasukkan ke dalam tanah sebagai pupuk. Tapi kebanyakan dari mereka membiarkan angin bertiup. Dan tidak akan membawanya pulang. Namun di mata Paman Li, ia menemukan peluang bisnis. Dia memanggil anak datang. 2 orang mengkhususkan diri pergi ke rumah petani untuk membeli jerami dalam jumlah besar. Penduduk desa ini juga sangat senang melihat itu. Karena mereka pusing bagaimana menangani tumpukan jerami ini. Akibatnya, seseorang menghabiskan $5 untuk membelinya. Senang punya uang ini. Penduduk desa di dekatnya, setelah mendengarnya, secara besar-besaran mengambil semua jerami dan tidak menjualnya. Untuk Paman Li. Tentu saja, Paman Li juga sangat senang membelinya. Jika diketahui oleh penduduk desa, digunakan untuk membuat ayam bakar. Apalagi tradingnya juga sangat bagus. Mungkin akan menyesali ide menjual pada awalnya. Ayam giling biasanya cukup empuk. Jika mengubahnya menjadi ayam yang dibesarkan, akan sangat sulit untuk memasaknya. Suhu yang dibawa oleh jerami tidak dipertahankan lama. Untungnya, tong besi sangat pandai mentransfer panas. Jenis ayam bakar ini berfokus pada rebusan suhu rendah. Pada saat yang sama tidak dekat dengan aliran minyak. Pada titik ini, bagian dalam ayam mendidih dengan minyak. Jerami seperti itu dapat dipanggang selama 10 menit sekali. Tunggu hingga api benar-benar menyala, lalu bersihkan kembali. Kemudian terus masukkan sedotan dan lanjutkan memanggang. Panggang paling banyak 10 ayam sekaligus. Paman Li hanya memperbaiki 10 kompor per hari. Tidak lebih banyak lagi. Lagi pula, ayam yang dibesarkan sendiri tidak begitu banyak. Itu sebabnya dia membatasi diri untuk 100 ayam panggang per hari. Awalnya, saat membuat ayam bakar ini, Paman Li mematok harga $10 per ekor ayam. Begitu penduduk desa ini mendengar harganya,
Mereka semua berkata bahwa Paman Li sangat tergila-gila dengan uang. Jika harganya begitu tinggi, tidak ada yang akan membelinya. Tapi Paman Li sendiri tidak mau menjualnya ke penduduk desa. Hal ini untuk menampilkan sebuah kios di gerbang desa. Spesialis menjual kepada pengendara yang menyeberang jalan. Setelah melalui proses pemanggangan selama setengah jam, ayam panggang Paman Li hampir selesai. Tetap saja, keluarkan laras besi dengan hati-hati. Terlihat dari permukaan ayam yang sangat empuk. Memiliki warna yang lebih terang dari ayam bakar biasa. Aromanya angkuh banget, pas dibuka langsung berhembus ke wajah. Mencium baunya saja sudah membuat orang mengeluarkan air liur. Paman Li menggantung setiap anak. Gunakan tusuk sate untuk menghilangkan sisa air. Kemudian dibawa ke warung di gerbang desa. Jenis ayam bakar rakyat ini tidak renyah sama sekali. Poin kuncinya adalah aroma dan kelembutannya. Hari ini 3 tahun kemudian, ayam panggang Paman Li telah menjadi spesialisasi. Di desa, banyak orang akan po dulu. Kemudian datang untuk mengambil. Terakhir, potong kecil-kecil dengan pisau dan masukkan langsung ke dalam kotak makanan. Pada setiap kotak, akan ada 2 lubang kecil. Apakah ada yang tahu? Ayam bakar seperti ini dijual seharga $10 per potong. Jika tamu tidak memesan duluan, punya banyak uang juga tidak bisa makan. Harganya sepertinya tidak murah. Tapi bagaimanapun, ayam ditanam secara lokal, sedikit mahal tidak apa-apa. Kulit ayam crispy tidak lengket di gigi, air berminyak, tambah sedikit garam lebih enak. Bagaimana menurut kalian dengan ayam bakar ini?